Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan terima kasih pada teman dan ibu yang telah menerima kita bertemu bersilaturahmi tanpa undangan teman pada hari ini kita tidak bisa bertemu dan memang banyak yang menunjukkan pemerintah tidak banyak juga dan juga tadi semuanya tidak yang paling tua biasanya saya itu tua itu meskipun barangkali yang hadir di sini selain Prof. Iman saya yang belum pensiun. Ya, kalau itu masih muda Pak. Mungkin akan segera juga gitu pensiun. Jadi baru dengar apa enak dengan pensiun. Dan itu yang memang akan menjadi sama adalah 75% jadi pokok. Jadi pokoknya juga tidak jauh dari dua sekalian. Profesor besar kan ada tunjangan kehormatan, tapi begitu itu dihilangkan sama aja. Tergantung pada golongan gitu ya. Golongannya pakai ya paling tinggi segitu. Buat sekalian, pada hari ini kita berkumpul dari secara formal setelah bulan puasa ini sudah secara ini kita kaitkan dengan halal sebuah kebiasaan kita yang barangkali tempat lain tidak dikenal, tetapi adalah suatu yang sangat penting. Kalau kita melihat dari apa yang menjadi tujuan puasa yang disampaikan oleh teman bahwa yang pertama dari THR itu adalah T, bahwa ada memang tujuan dari supaya ayat Al-Quran yang dijadikan warga supaya kita pada sebetulnya kalau kita coba pikir adanya Ramadan sebetulnya sebuah kasih sayang Allah kepada makhluknya agar dia bisa menjadi takwa. Karena takwa ini kita tahu di dalam ayat Al-Quran yang sering dibaca pada khutbah Jumat yang dari ayat 5 dan supaya bisa kopi supaya bisa takwa itu. Kemudian Allah menciptakan syariat puasa sehingga perintah untuk takwa ada caranya dan juga tapi ada suatu hal yang mungkin menjadi sebuah pertanyaan pada ayat kita tidak hanya menggunakan takwa, tetapi kita diperintahkan hak Allah bertakwa dengan sesungguhnya. Kalau pertanyaannya apa sih yang namanya sesungguhnya takwa? Apakah orang yang sudah berhaji 3, 4, 5 kali sudah yang bertakwa dengan itu atau sholat witir tiap malam sudah sholat tahajud tidak pernah terlewat 20 kali dan sebagainya, apakah mereka itu yang disebut sebagai orang yang bertakwa? Ini adalah sebuah pertanyaan yang pernah juga menjadi hati saya pada saat dulu pertama kali membaca itu yang sebenarnya. Tapi ternyata di dalam Al-Quran itu sendiri ada jawabannya. Di dalam Al-Quran itu jawabannya adalah pasti masih pokok. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Jadi bukannya yang namanya bertakwa itu harus sesuai dengan kemampuan.
pertanyaannya kemampuan itu apa? Karena apakah kita, kalau kita bisa lihat juga ayat Al-Quran la yukallifu nafsan illa wus'aha, itu kita tidak diwajibkan untuk beribadah melebihi dari yang kita mampu. Barangkali itu sebetulnya pertanyaan dari Allah kepada kita, apakah kita sudah bekerja sesuai dengan kemampuan kita? Karena saya hampir yakin mahasiswa yang sudah sungguh-sungguh sekalipun dan mendapat IPK 4,0, mereka belum bekerja secara sungguh, belum sampai pada batas kemampuan. Jadi ketakwaan itu bukan diukur dari orang lain, tapi diukur dari diri sendiri. Jadi kita harus mengerti betul batas kemampuan kita sebenarnya. Nah, kalau kita sudah tahu batas kemampuan kita, lalu kita bisa mencapai itu. Untuk takwa itu kalau bahasanya di Amerika itu bahasanya namanya the best. Jadi the best itu bukan saya terbaik dari orang lain, tetapi saya sudah terbaik dalam penyelenggaraan atau dari sebelumnya. Jadi tidak ada gunanya saya lebih baik dari dia, saya lebih baik dari siapa, bukan. Tetapi apakah kita sudah lebih baik dari kita kemarin? Nah, kita harus mencapai sampai batas kemampuan. Dan batas kemampuan kita ini ya hanya kita yang kalau kita mampu membaca satu malam satu juz, tapi kita hanya membaca satu lembar, ya belum sampai pada batas kita. Kalau kita mampu 3 lembar semalam, lalu kita sudah 3 lembar, maka kita sudah sampai batas kita. Jadi ayat ya la yukallifu nafsan itu illa wus'aha itu pertanyaan. Terus ketika panghebatannya ukuran diri sendiri, tanpa kita kan sulit sekali kita mencapai itu. Walaupun kita tahu kita seringkali tidak melaksanakan apa yang disebut misalnya ini dekat dari hakul, yaitu melakukan apa yang paling. Jadi ada 3 ukuran yang harus kita pahami di dalam itu. Pertama adalah kinerja minimum, ya, berkinerja standar. Ini yang harus kita pahami. Standar itu ada minimum yang harus kita lakukan. Yang kedua kinerja kita di mana? Ini minimum kita di bawah atau di atasnya. Dan yang ketiga adalah potensi kita, yaitu kinerja maksimum. Jadi dengan kita mengetahui kinerja kita pada saat ini, kemudian kita membandingkan dengan kinerja standar, maka kita akan tahu berapa jauh lagi kita bisa mencapai kinerja itu. Dan ini terus kita usahakan. Intinya adalah hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari ini dan seterusnya. Jadi di sini alhamdulillah kita masih hidup umur yang panjang ini, karena umur itu adalah modal yang paling besar. Kalau sudah meninggal apalagi tidak ada gunanya. Jadi bedanya orang meninggal dengan orang mati itu, orang meninggal dengan orang hidup itu, kalau orang meninggal tidak tahu nilai dari ibadah, tapi kita masih bisa. Tapi orang yang meninggal tahu betapa besarnya nilai ibadah, tapi dia sudah tidak bisa apa-apa. Nah ini yang terjadi sekarang, kita betul-betul tidak bisa menyanyiakan ini. Karena ini adalah modal yang ada sebuah hadis yang menggambarkan namanya Sayyidina Thalha itu bermimpi bertemu dengan 2 sahabat yang sama-sama masuk Islam, sama-sama berperang, sama-sama ibadah. Yang satu meninggal duluan dan meninggalnya sudah dalam perang. Jadi syahid, meninggal duluan. Tapi pada saat ketemu di pintu surga dalam mimpinya Thalha, yang dipanggil duluan adalah yang meninggal belakangan, yang orangnya biasa-biasa. Lalu ini jadi pembicaraan dan kemudian sampai kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bukannya dia masih sempat punya waktu beberapa tahun lagi, bukannya dia sempat sampai pada sebuah bulan Ramadan lagi. Nah,
semua jawabannya iya, dan Rasul mengatakan bedanya sama seperti langit dan bumi. Itu adalah langkah dari karena kita masih ya barangkali yang sudah jelas sudah dianggap itu. Mereka yang sudah meninggalkan kita itu sudah untuk menghadap Allah. Kita dianggap belum. Tapi alhamdulillah tidak seperti itu. Saya kira kita semua sudah di atas 60. Ya, saya sudah tidak begitu. Rasulullah mengatakan usia manusia usia umat Rasul itu hanya antara 60 sampai 70. Untung dituliskan oleh Rasul. Tapi ada yang lebih dari itu dia juga masih tetap berdoa akan diberikan usia untuk kita memperbanyak lagi amal soleh kita. Di antaranya adalah kita hadir pada kesempatan silaturahmi ini adalah sebuah kegiatan yang sangat besar masyarakat kita, dan saya kira proses iman yang sudah memfasilitasi ini akan mendapat sebuah hal yang besar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kita memberikan kesempatan untuk menambah ibadah kita. Karena sebetulnya yang menyebabkan seseorang itu masuk surga itu sebetulnya bukan amal, tetapi rahmat Allah. Ya, tetapi di dalam Al-Quran selalu dikatakan ya amanu. Kita baca misalnya di dalam Al-Asri gitu ya. Ya amanu wa misalnya. Misalnya dikaitkan dengan dan jadi Allah juga banyak bercerita tentang amal soleh. Jadi kira-kira kalau ini digabungkan antara yang menyatakan bahwa seseorang masuk surga karena ridho Allah, yang di satu bagian lain di dalam Al-Quran selalu Allah menganjurkan untuk beramal soleh. Karena hari ini kita melihat bahwa lihat itu masuk surga karena ridho Allah, kita percaya itu. Tetapi posisi kita di surga nanti itu ditentukan oleh amal soleh. Kita akan berada di mana, kita akan berada di mana, atau kita dekat rumah Rasulullah, dekat rumah para sahabat, atau dekat rumah itu kan sangat tergantung pada amal. Saya kira begitu tadi ibu sudah mengusulkan untuk makan durian. Mungkin saya tidak panjang-panjang, dan itu alasannya. Saya kira demikian ibu bapak sekalian. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak pada tempatnya. Sekalian terima kasih teman dan ibu atas kesediaan untuk menerima kita. Jadi kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dan Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ada. Ada habis masuk kubur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa lana Muhammad sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ni'amahu wa ibadihi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sifat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunubana wa لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا خيرا مما وأخذنا بما واغفر لنا ما لا يعلمون قولنا نسألك إيمانا دائما نسألك قلبا خاشعا نسألك علما نافعا نسألك يقينا صادقا نسألك عملا صالحا نسألك علما نسألك رحمة نسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك الشكر وعلى العافية اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتعبدنا وتشف عنا وتضرعنا وتأمن تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين بجاه سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
selanjutnya kita ramah tamah. Salam-salaman mungkin ya. Nanti aja musa parah. Oh, baik. Alhamdulillah sama Pintar pahaman ya, sama eta.